Oke, jadi di sini aku mau jelasin tentang mekanika. Oke, jadi perkenalkan dulu, namaku ulangi buat yang udah masuk tadi. Ya, Viv, kenapa? Bisa on cam nggak, Mas? Oh, bisa. Oke, bentar. Oke. Oke ya, aku dan Kem ya. Oke, kenalin dulu, namaku Muhammad Miftahul Firdaus. Panggil aku aja Tata biar enak. Oke, aku dari ITS, jurusan Teknik Sipil. Ya, aku mulai ya. Di sini aku mau jelasin tentang mekanika. Jadi, apa sih mekanika itu? Mekanika itu adalah disiplin ilmu dari fisika yang membahas apapun itu yang berhubungan dengan analisis gaya, kecepatan, ataupun pergerakan. Jadi mekanika ini adalah ilmu yang dasar di fisika. Jadi kalau kalian di fisika nggak bisa mekanika, nanti ngaruh ke yang lainnya. Karena di mekanika ini kalian juga belajar banyak. Di sini juga banyak pendetailannya. Yang pertama ada besaran dan satuan. Yang kedua ada kinematika gerak. Kinematika gerak sendiri ini juga ada banyak jenisnya. Yang pertama ada seperti vektor kecepatan, lalu ada GLB, GLBB, GMB, gerak melingkar beraturan, terus gerak parabola. Oh ya, sebelumnya suaraku masuk belum? Udah masuk kan ya? Jelas, Mas. Oke. Ada GMB, habis gitu ada ayunan sinkron, gerak vertikal dan gerak jatuh bebas. Lalu yang ketiga di sini ada membahas tentang hukum Newton. Lalu gaya ada banyak ya, ada gaya barat, gaya gesek, gaya normal, gaya sentripetal, gaya gravitasi, dan lain-lain. Lalu ada usaha dan energi. Energi juga ada beberapa jenis, seperti energi kinetik, energi potensial, dan lainnya. Lalu selanjutnya ada impuls dan momentum. Impuls dan momentum ini membahas seperti kayak tumbukan, misalnya sebuah peluru ditembakkan ke pohon. Nah, itu akan ada impuls dan momentum. Jadi di situ membahas tentang besarnya tumbukan, nilai tumbukan yang dihasilkan. Lalu yang terakhir ada yang namanya fluida. Fluida itu secara definisi artinya itu zat yang mengalir. Jadi fluida itu akan membahas apapun zat yang dapat mengalir. Berarti kalau zat padat nggak termasuk fluida. Contohnya apa? Fluida ada yang namanya fluida statis dan fluida dinamis. Kayak gitu. Nah, fluida statis dan dinamis biasanya kalau didefinisikan lagi ada dua jenis nih yang dipakai. Ada yang gas dan yang cairan. Oke. Oke, aku lanjut yang pembahasan pertama ya. Karena mekanika ini sangat banyak sekali, kemungkinan nggak bakal habis sampai fluida. Jadi kemungkinan membahas besaran, kinematika, sampai hukum Newton saja kemungkinan. Oke, yang pertama kita mulai membahas dengan besaran. Besaran itu secara definisi adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai. Nah, cara
dijabarkan lagi, besaran itu ada dua jenis. Ada yang namanya besaran skalar, yaitu memiliki nilai saja. Jadi di sini tuh sifatnya cuma nilai jelas gitu. Kayak misalnya kecepatan, ya kecepatannya 30 meter per sekon. Atau kalau misalnya percepatan, ya tulisannya cuma 2 meter per sekon kuadrat. Seperti itu. Sedangkan kalau vektor, di sini dia itu punya nilai dan arah. Jadi seperti kecepatan, nilainya itu 30 meter per sekon di posisi X, di posisi Y, dan di posisi Z. Jadi dua-duanya itu di vektor punya nilai dan arah. Nah, kalau skalar ini contohnya ada di seperti besaran pokok. Ada di panjang, berat, kayak gitu-gitu. Jadi kayak benar di nilai yang dasar. Sebenarnya di kecepatan nilainya juga ada. Lalu di vektor ini baru banyak nih. Ada di gaya, di usaha, di daya, di energi, lalu di kecepatan, kecepatan potensial, kecepatan rambat, dan lain-lain. Nah, sekarang aku mau membahas tentang besaran. Besaran di sini ada dua jenis. Nah, secara dibagi itu yang pertama ada besaran pokok, yang kedua ada besaran turunan. Nah, untuk yang besaran pokok, kita udah tahu bahwa besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi nilainya udah pasti tetap dan udah dimuseumkan pastinya. Sehingga nggak dapat diubah-ubah dan udah bersifat mutlak. Nah, biasanya besaran pokok ini yang dipakai untuk sistem internasional atau SI. Jadi harus diingat. Jadi semua di fisika itu pakai perhitungannya memakai besaran pokok. Jadi kalau misalnya ada panjang diketahui sentimeter, berarti harus diubah ke meter seperti itu. Harus mengikuti besaran yang aslinya. Beda lagi kalau misalnya itu soal-soal yang perbandingan, misalnya ada diketahui dua benda atau dua mobil atau dua apapun yang dibandingkan rumusnya. Oke, sampai sini paham nggak? Atau ada yang dibingungin? Oke, aku nggak paham ya. Atau, oh ya maaf, sebelumnya ini aku jelasinnya kecepatan atau enggak? Bisa ngomong di chat Zoom aja. DM cuma apa-apa, DM. Di personal juga nggak apa-apa. Udah ya, aku anggap aman ya. Ya, aku lanjut. Yang kedua ini ada yang namanya besaran turunan. Nah, kita tahu secara definisinya sudah jelas. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, jadi besaran ini itu pasti diawali didasarkan dari besaran pokok. Contohnya yang pertama ada gaya. Kita tahu kan sendiri bahwa gaya itu secara rumusnya adalah massa kali percepatan. Nah, nilai besaran turunan ini didapatkan dari rumusnya. Kita tahu bahwa rumusnya massa kali percepatan. Massa adalah kilogram. Sedangkan percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Sehingga kalau disatukan jadinya kilogram kali meter per sekon kuadrat. Atau bisa disebut juga dengan yang namanya Newton. Contoh keduanya yaitu kecepatan. Kita tahu sendiri kan kecepatan adalah rumus dasarnya jarak dibagi waktu. Nah, jarak itu satuannya meter. Sedangkan waktu satuannya sekon. Sehingga rumusnya menjadi meter per sekon dan sebagainya. Nah, lalu yang ketiga yang perlu diingat dari ini dan yang paling sering keluar di UTBK itu tentang dimensi. Nah, sebenarnya dimensi itu apa sih, Mas? Dimensi itu pelambangan saja, sebenarnya sama aja, cuma dia itu dilambangin aja di dalam bentuk dimensi karena dia bisa ya sama aja sebenarnya nggak ada bedanya. Yang diingat tetap sama, dilihat bahwa meter itu dimensinya adalah L, ada besar. Oh ya, hurufnya besar semua ya. Untuk massa ada M besar, untuk sekon ada T besar, untuk ampere ada I,
Untuk Kelvin itu ada theta. Untuk mol itu adalah N. Untuk candela itu adalah J atau J. Oke. Jadi perlu diingat-ingat. Setelah dari besaran, aku lanjut ke yang namanya materi sub 2, yaitu kinematika gerak. Kinematika gerak ini cukup banyak materinya. Nah, jadi yang pertama diingat itu kinematika gerak sendiri itu secara definisi, yakni membahas apapun yang berhubungan dengan pergerakan pada benda, pergerakan pada apapun itu yang memiliki pergerakan dan memiliki nilai besaran. Nah, contohnya dari kinematika sendiri itu ada persamaan gerak. Di sini biasanya dinyatakan dalam bentuk vektor karena gerak sendiri itu nilainya biasanya berupa vektor seperti itu. Sehingga vektor itu adalah komponen utama di gerak. Kalau misalnya kalian udah kuliah, itu biasanya pasti soalnya banyak sekali yang pakai vektor. Karena emang pada dasarnya gerak itu merupakan persamaan vektor. Nah, lalu ada GLB atau gerak lurus beraturan, lalu ada GLBB, gerak lurus berubah beraturan, gerak parabola, gerak melingkar beraturan, gerak melingkar berubah beraturan, dan sebagainya, banyak lagi. Oke, yang pertama ada persamaan gerak. Nah, persamaan gerak ini untuk poin yang pertama itu berupa, tadi aku udah bilang, berupa vektor ya. Sehingga dia pasti memiliki besaran dan arah. Nah, karena dia berupa vektor, pasti di pembahasan vektor ada beberapa vektor untuk kecepatan. Sebelum menentukan vektor kecepatan, kita harus tahu ya ini vektor posisi. Vektor posisi itu maksudnya gimana? Vektor posisi itu maksudnya kalau ada benda nih, katakanlah di ruang 3 dimensi. Dia ada di sini. Nah, jadi dia itu punya vektor di sininya. Nah, ini secara Z, ini Y, dan ini X. Nah, karena kinematika gerak berhubungan dengan pergerakan, pasti di sini posisinya nggak hanya satu. Ada dua, katakanlah di sini. Nah, secara definisi kan bergerak adalah perpindahan posisi dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, ini yang perlu dicari. Ini menggunakan vektor. Nah, secara rumusnya, ini kan R-nya ya. Ini R. R atau S sama aja. Nah, itu dinyatakan dengan XI plus YJ plus ZK. Nah, untuk nilai skalarnya, nilai angkanya, kan ini nilai arah vektornya. Ini nilai angkanya diakarkan, lalu XI kuadrat plus YJ kuadrat plus ZK kuadrat. Nah, lalu yang kedua ada, nah, ini kan dari tempat 1 ke tempat 2, dia ada perpindahan kan otomatis. Nah, perpindahan ini kita bisa pakaikan dengan sigma R, yaitu R2 min R1. Nah, kalau dibuka, maka nilainya X2 dikurangi X1, ini I, lalu Y2 min Y1, ini J, lalu Z2 min Z1, ini K. Jadi nanti misalnya, misal nih contoh, yang pertama ada A, dia itu di 2, 3, 4, di B, dia ada 1, 2, 1. Nah, maka vektor perpindahannya itu nanti nilainya langsung dikurangi saja. Berarti 2 kurangi 1, 1I. Terus 3 kurangi 2, 1I juga. Terus 4 kurangi 1, I1J. Maaf. Bisa, oh ya, karena 1 itu nggak perlu tulis 1 ya sebenarnya. Langsung IJ saja, biar tidak menyulitkan. Lalu yang
yang untuk ini kan berarti X ya. Ini I, ini J, dan ini K. Nah, untuk yang K berarti 4 kurangi 1, 3. Berarti nilai perpindahannya secara vektor ya ini 1 sini I, J, plus 3K. Nah, lalu kalau untuk nilai secara angkanya gimana, Mas? Berarti kalau secara angka langsung dipakai di rumus yang ini resultannya. Nah, berarti nilainya adalah akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nilainya 9 ditambah 2 akar 11. Nah, ini secara nilainya. 11 katakanlah misal meter. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya kira-kira. Aku lanjut. Yang kedua ada vektor kecepatan. Nah, karena kita udah membahas mengenai posisi, maka kita bisa melanjutkan ke kecepatan. Nah, kecepatan kan pada dasarnya rumusnya kan jarak per waktu. Nah, nilai jarak ini sama dengan perpindahan tadi atau R. Nah, waktunya juga bakal diketahui dari perpindahannya. Misal ada soal kayak gini. Ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Dikatakan, nggak usah untuk panjangan, kan dia 4, 3, 7, ini 2, 1, 5. Nah, misalnya dari A ke B ini ada, misalnya dari A ke B, setiap X, Y, dan Z-nya, ini ada perpindahan per waktunya biasanya. Kadang 4 ke 2 ini dalam waktu 2 detik, atau 3 ke 1 dalam waktu 2 detik, maka bisa dicari selang waktunya dengan rumus ini. Seperti itu. Nah, misal nih ya, 4 ke 2 ini dalam waktu 2 detik, terus 3 ke 1 dalam waktu 1 detik, lalu 7 ke 5 dalam sekan waktu 3 detik. Nah, maka bisa dicari nilai V-nya ini. Memakai 4 kurangi 2 adalah 2I plus 2J plus 2K per 2 tambah 1 ditambah 3. Nah, maka dapat dimasukkan nilainya sebesar 2I plus 2J plus 2K per 3 tambah 1, 4, 4 tambah 2, 6. Seperti ini. Jadi ini yang jadi sederhanakan ya. Nah, nilainya menjadi I plus J plus K per 3. Nah, ini cara contohnya sederhananya kayak gini. Nah, lalu kalau misalnya kita nyari nilainya, nilai skalarnya, ini maka tinggal dimasukin saja. Berarti ini kan udah ketemu ya nilainya 1/3, 1/3, 1/3. Maka dimasukin. Katakanlah AB. Maka akar 1/3 kuadrat I ditambah 1/3 kuadrat J tambah 1/3 kuadrat K. Nah, maka nilainya jadi akar 1/9 ditambah 1/9 tambah 1/9. Nah, akar tinggal dijumlah hasilnya 999. Ya, kira-kira berapa? Nah, nanti nilainya sebesar 3 per akar 3/3 seperti itu. Oke, sampai sini
Dapat dipahami ya? Atau ada yang kesulitan? Kalau ada yang kesulitan bisa tanya lewat chat. Oh iya, nanti ini aku buat PDF, nanti aku share. Oh ya, apa ini udah aman? Kalau aman bisa klik di chat, oke mas, atau gimana gitu. Biar aku bisa ngelanjutin dan nggak ketinggalan materinya. Oke. Lanjut ya. Nah, kita masuk yang sub-bab kedua, ya ini ada GLB atau gerak lurus peraturan. Simpelnya GLB itu cuma satu rumus, ya cuma ini doang, nggak ada lagi, cuma ini aja. V sama dengan S per T, di mana V adalah kecepatan yang satuannya meter per sekon, S-nya adalah jarak, satuannya meter, dan T itu adalah waktu yang satuannya sekon, jadi meter per sekon. Oh ya, dan syarat dari GLB, biasanya kan UTBK ada soal yang sebab dan akibat. Nah, itu diingat kalau GLB, V-nya itu bersifat konstan dan A-nya 0. Berarti di sini menunjukkan apa? GLB tidak memiliki percepatan. Dan kecepatannya selalu konstan. Ingat ya, percepatannya 0, dia nggak punya percepatan, dan V-nya bersifat konstan atau tetap. Jadi dia nggak bakal mencepat, nggak bakal melambat, tetap. Lalu ada GLB, GLBB. GLBB ini gerak lurus berubah peraturan. Syarat dari GLBB itu V-nya harus ada perubahan. Jadi V awal sama V akhir itu harus berbeda. Kalau V awal sampai V akhir tetap, maka dia maksudnya GLB, bukan GLBB. Lalu percepatannya itu selalu konstan, sehingga nilainya pasti akan tetap. Misal dia GLBB dipercepat, maka ya percepatannya 2 sampai tahap berapa sampai tahap berapa, seperti itu. Misalnya dari titik ke 1 ke titik 2 dipercepat, percepatannya 2 ya 2. Nah, kalau misalnya 2 ke 3 ini dipercepat lagi, maka udah beda percepatan, dia menjadi 3 meter per sekon kuadrat. Nah, maksudnya GLBB seperti itu. Nah, ini hitungannya per 1 GLBB. Kayak gitu. Jadi nggak bisa disatukan gini. Kenapa? Karena ada 2 percepatan yang berbeda. Makanya itu syaratnya, ya ini yang V berubah, pasti di V yang ke-1 dan V kedua ini ada perubahan. V2 ke V3 ini pasti juga ada perubahan. Setelah ini terpenuhi semua syaratnya, maka bisa dilakukan ke perumusan. Nah, kan tadi GLBB ada dipercepat dan diperlambat. Simpelnya dan mudah diingatnya, kalau dipercepat selalu plus. Jadi di rumusnya ada 3 rumus utama. Kalau dipercepat itu rumusnya nilainya pasti plus. Sedangkan kalau diperlambat nilainya min. Jadi kalau misalnya untuk diketahui nih soal, terus dia diketahui dipercepat, maka rumusnya pakai yang plus. Kalau misalnya dia diketahui soalnya dan grafiknya katakanlah turun, kan ini diperlambat. Nah, maka dia pakai rumus yang min. Kayak gitu. Makanya rumusnya plus minus, menyesuaikan kondisi. Dia maunya gimana soalnya. Yang pertama, VT ini maksudnya V akhir ya. T ini maksudnya akhir. Nah, jadi rumusnya itu V0 plus minus A ini percepatan. Dan T ini waktu. Percepatan, ingat ya, satuannya itu meter per sekon kuadrat. Semua percepatan sama, bahkan percepatan gravitasi, itu pun satuannya juga meter per sekon kuadrat. Nah, lalu yang kedua, S. S ini mencari jarak. Jarak. Nah,
jarak, ini ada dua rumus. Rumus yang pertama, V0 kali T plus minus. Kalau misalnya dipercepat plus, kalau diperlambat min. Terus ditambah setengah percepatan kali waktu kuadrat. Nah, ini caranya terserah. Kalian misalnya diketahui 8, gitu waktunya terus 8 kali 8, boleh 64, boleh pokoknya dikuadratin dulu. Lalu untuk rumus yang kedua itu VT kurangi V0 per 2 kali T. Nah, ini bedanya kalau yang pertama, ini kalau misalnya diketahui hanya diketahui percepatannya. Sedangkan kalau yang kedua ini tidak diketahui hanya. Jadi kalau yang kedua ini, kalau misalnya soalnya nggak diketahui percepatannya, tetap bisa dicari jaraknya pakai rumus yang kedua. Seperti itu. Nah, kalau misalnya udah dapat nih jaraknya, baru kita bisa nyari percepatannya. Tinggal dimasukin aja di VT-nya. Nah, lalu yang ketiga. Rumus bedanya rumus yang 1 sama 3 apa? Kan sama-sama nyari akhir. Nah, bedanya dia di sini pakai S. S ini kan jarak ya. Jadi kalau misalnya ada soal, dia nggak diketahui tuh perpindahan dari A ke B itu berapa, tapi cuma diketahui jaraknya saja sepanjang ini. Tetap bisa dicari VT akhirnya. Bedanya apa? V0-nya dikuadratin ditambah plus minus 2 AS. Kayak gitu. Aman sampai sini? Aman ya, anggap aman. Nah, lalu untuk grafiknya. Biasanya soal grafik ini juga sering di UTBK. Grafik. Yang pertama ini cara grafik GLP. Grafik GLP ya. Ini P dengan T. Ini S dengan T. Nah, kalau V dengan T maka ini grafik S. Jadi ini panjangnya jarak. Jadi kalau cari luas tinggal dicari, kalau nyari jarak berarti tinggal cari luasnya saja. Misalnya ini 2, ini 3, berarti jaraknya berapa ya? 6. Doang. Terus kalau untuk S sama T, ini biasanya yang diketahui V-nya. Nah, nilainya kan sama terus nih. Setiap pertambahan jarak dan waktu nilainya bakal sama kenaikannya. Kenaikannya mungkin 2, 2, 2, dan seterusnya. Oke, kalau GLBB, yang pertama ini S dengan T. Kalau S dengan T berarti ini grafik apa? Grafik V kan. Nah, dia ketunjukan nih, melengkung. Berarti terjadi pergerakan secara eksponensial. Sehingga nilainya ini kalau mau mencari harus menggunakan integral. Ini akan dibahas lanjut lebih kuliah nanti. Nah, berarti di sini menunjukkan nilai perpindahannya itu nggak sama. Karena apa? Ada pengaruh dari percepatan. Kayak gitu. Oleh sebab itu, bentuknya eksponensial atau melengkung. Nah, diingat aja kalau dipercepat, ini dipercepat ya. Kalau dipercepat, dia melengkungnya menghadap ke atas. Sedangkan kalau untuk diperlambat, dia melengkungnya itu hadap ke bawah. Ini kan apa ya? Mangapnya itu ke atas kalau dipercepat, kalau diperlambat itu mukanya itu ke bawah. Arah lengkungnya ini ke bawah. Ini ke bawah. Gitu. Lalu untuk cara V dan T-nya, berarti ini nilai S-nya ya. Sama. Berarti kalau nyari nilai S-nya, tinggal cari aja luasnya nih. Ini berbentuk apa? Berbentuk trapesium. Sehingga misal di sini pasti 2, mungkin di sini katakanlah 4. Ini katakanlah 3. Berarti nyari luas trapesium. Ini atas, ini bawah. Rumus, luas trapesium kan rumusnya atas tambah bawah per 2 kali tinggi. Ini kan tingginya 3, atasnya 2, bawahnya 4.
Jadi kalau misalnya dimasukin, misal, maka 2 ditambah 4 per 2 kali 3. 6 kali 3 per 2. Dengan 9, ini 3 ya. Maka jaraknya sebesar 9 meter. Nah, kalau yang diperlambat juga sama. Nah, karena kebetulan dia dimulainya dari sini, katakan ini 2, berhenti di 5. Nah, ini kan membentuk segitiga. Ya udah pakai luas segitiga aja. Rumusnya luas segitiga itu kan alas kali tinggi per 2 ya. Maka alasnya kan 5 kali tingginya 2 per 2. Maka jaraknya sebesar 5 meter. Kayak gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami lah ya. Aku anggap bisa. Harus bisa. Easy. Oke, jadi kalau misalnya digabungin nih antara GLB dan GLBB itu nanti membentuk kayak gini. Ini yang tengah GLB ya. Nah, yang ungu ini itu apa? GLBB dipercepat. Nah, kalau yang merah ini GLBB diperlambat. Oke. Sampai sini bisa dipahami, guys. Kalau nggak bisa ya. Apa nggak paham ya? Oke. Ini materi yang kedua, ada GLB dan GLBB udah ya. Lalu lanjut yang agak sulit nih, gerak parabola. Nah, kalau gerak parabola ini kombinasi. Ada vektor, iya ada, terus ada GL dan GLBB juga ada trigonometri juga. Jadi benar-benar kombinasi. Dan soal ini juga cukup sering keluar di UTBK. Kenapa? Karena soalnya susah. Kalau mungkin UTBK pakai soal-soal tingkat SMA, pasti soalnya lebih wow dikit. Nah, gampangnya kalau UTBK itu sebenarnya kalau kalian paham konsepnya sama rumus dasarnya itu aman-aman aja ngerjainnya. Nah, lanjut ya. Di sini aku jelasin secara analitisnya dulu. Jadi kalau gerak parabola itu ada gabungan GLB dan GLBB. Nah, GLB ini GLB ini biasanya berada di sumbu X. Sumbu X ini. Ini sumbu X. Sedangkan ini sumbu Y. Oke. Nah, terus kan ini dimulai dari 0 ya. Maka nyari materinya maka nyari nilainya VOX sama VOY langsung. Kan ini ada aku udah nulis segitiganya. Kalau misalnya sudutnya di sini, kalau di depan itu maka nilainya sin. Kalau di samping maka nilainya cos. Maka kalau X kan dia selalu menghadap ke sini nih. Maka rumusnya yang berhubungan dengan sumbu X pasti pakai cos. Sedangkan yang berhubungan dengan X itu apa? Jarak ya. Ada XA, XY max sama X max. Berarti kan jarak ya. Jarak misalnya kamu ngelempar kelereng nih dari sini atau ngelempar bola sini ke sini. Bahkan ini jarak terjauh dari A sampai D. A sampai D ini kan jarak terjauh. Nah, kalau untuk Y max itu pasti berhubungan pakai sin. Kenapa? Karena kalau dari segitiga, dari sudutnya, dia kan di depan sudut, dia memakai nilai sin. Gitu. Maka rumusnya seperti ini. VOX kan V0, V0X. Berarti V0 pada sumbu X, maka V0 cos theta. Kalau S max, satu jarak maksimum, itu V0 kali tinggi kali cos theta, dan lain-lainnya. Terus untuk sumbu Y, nah, kan ini kan dilemparnya ngadap ke atas kan. Nah, otomatis dia melawan apa? Gravitasi. Sehingga kalau dia melawan gravitasi, dia dikurangi.
kurangi percepatan gravitasi dikali tinggi. Percepatan gravitasi itu nilainya 10 meter per sekon. Kalau enggak ya 9,8 meter per sekon. Terserah soalnya dia mau pakai yang mana. Nah, ini untuk kecepatan ya, V0Y. Nah, kalau untuk ketinggian, Y ini misalnya posisinya di sini, kalau misalnya nyari Y. Nah, kalau Y max, dia ada di sini nih. Ini 0, berarti bukan A. Kalau untuk nyari Y, rumusnya kayak gini. Kalau nyari Y max, dia V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Nah, sekarang waktunya. Biasanya kan ada soal tuh. Kamu ngelempar bola, terus pada saat posisi terjauh, dia tuh waktunya berapa detik atau berapa menit. Bisa dicari pakai ini, dua rumus ini. Kan tadi kan tertinggi berhubungan dengan H. Kalau tinggi, H itu pasti memakai sin theta. Nah, bedanya kalau terjauh, dia kenapa pakai sin? Karena dia kan bergeraknya naik ke atas, terus turun lagi nih. Segitu. Sehingga dia ada nilai dua sudutnya. Maka rumusnya menjadi 2 V0 sin theta per G. Bedanya cuma kalau tertinggi pakai nggak pakai 2, kalau terjauh pakai 2. Seperti ini amat menjelasinnya. Sekarang vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Rumusnya sama, dia penerapan dari GLBB saja karena dia karena cuma ngandelin V awal sama V akhir aja. Nah, bedanya kalau vertikal ke atas dia kan dilemparin ke atas tuh. Maka nilai pada saat di bawah pasti nilainya max. Kenapa? Karena kan kamu mengasih kecepatan paling banyak. Nah, kalau bola kamu lemparkan ke atas dan dia lama-lama berhenti kan. Nah, ini nilai VT-nya 0. Nilai minimumnya. Gitu. Di rumusnya, nah ini kalau kan dia ke atas kan melawan gravitasi. Maka nilainya menjadi min. Sedangkan kalau ke bawah dia kan mengikuti gravitasi, maka nilainya plus. Udah, bedanya gitu doang. Secara rumus hampir sama ya. Jadi ini pakai dasar-dasar GLBB. Jadi kalian harus hafal GLBB secara nggak langsung. Karena itu emang rumus dasarnya dari pergerakan. Oh ya, untuk waktunya. Misal kalau untuk waktu di bola yang ke-1 ini, pakai rumus yang ini. Sedangkan kalau di saat bola yang berhenti, T-max, maka yang sama halnya, ini juga pada saat posisi di sini, tertentu kan kamu melempar, misalnya kamu jatuhin bola dari atas gedung. Nah, itu misalnya sampai jatuh atau enggak, ini kan nilai T-max ya. Pakai ini. Ini untuk tingginya, langsung aja setengah GT. Terus untuk VT-nya, VT ini kecepatannya. Kecepatan misal di sini, ini berapa kecepatannya? Pakai rumus ini. VT sama dengan akar 2GH. Sama, ini pakai rumus GLBB ini. Di GLBB kan dia pakai V0 kuadrat plus 2AS. Nah, karena kalau kamu menjatuhkan benda kan nilainya pasti 0. Maka nilainya tinggal 0 ditambah 2. Nah, karena dia di bumi, kan percepatannya pakai gravitasi. S-nya kan berupa ketinggian, bagi pakai H. G, H. VT kuadrat ya. Sehingga nilai VT-nya itu akar 2G. Kayak gitu doang, udah aku tulis di sini. Oke, aku lanjut ya. Gerak melingkar. Nah, untuk gerak melingkar ini jarang dikeluarin di UTBK. Kenapa? Karena soal ini tuh unik. Sekalinya gampang, gampang banget. Sekalinya susah, susah banget. Nah, jadi oleh sebab itu soal ini jarang dikeluarin di UTBK. Kalau ada pun biasanya berupa teori. Nah, gitu doang sih. Terus untuk gerak melingkar ini sama kayak GLBB. Bedanya apa? Dia itu pakai kecepatan sudut. Sama aja sebenarnya.
dia A-nya, ini percepatan sudut. Ini perpindahan. Ini perpindahan sudut tetanya. Kayak gitu. Terus untuk kecepatan saat T sekon, saat berapa waktu, pakai rumus yang sama. Sama kayak GLBB persis blok. Bedanya dia ya ada tambahan ini, cuma dirubah saja. Misalnya untuk nilai ini A-nya. Nilai A itu alfa kali R. Kayak gitu. Maka kalau nyari alfa itu R per ya, gitu. Biasanya yang paling sering keluar itu yang mungkin keluar itu ayunan kronis. Tapi ayunan kronis itu udah kalau dilihat itu kayaknya udah lama sih, sekitar 4 tahun yang lalu. Kemungkinan di UT3. Jadi kayak aku nggak masukin juga karena yang satu itu cukup sulit. Jadi keluarnya pasti berupa teori. Oke, aku langsung di perhatian soalnya aja ya. Karena oke, dimulai dari yang nomor 1. Nah, nomor 1 aku mulai dari besaran ya. Dilihat dari tahun 2019 sama tahun 2019 juga, itu kelihatan nih yang keluar tuh dimensi. Kenapa pakai dimensi? Karena dia emang lebih sulit kan. Karena kalau kita pakai besaran pokok kan terlalu mudah. Soalnya semua rumus fisika kan pakai besaran pokok. Jadinya nggak menantang. Ya, kalau TMPT ya nggak mau dong kalau soalnya nggak nantang kayak gitu. Nah, sekarang tinggal dicari satu-satu. Berdasarkan tabel di bawah ini, pasangan besaran dan dimensi yang salah. Yang salah ya. Nah, berarti kita harus apa nih kalau di sini? Harus tahu rumus dasarnya, rumus dasar dari besaran-besaran ini. Yang pertama ada momentum sudut ya. Ini nomor 1. Nah, momentum sudut itu rumusnya L sama dengan I kali omega. Nah, I itu ini beda ya, I ini sama I-nya arus ampere beda ya. Kecepatan arus ampere beda. Nilai I-nya ini nanti inersia. Ini ya ini di sini tuh berupa inersia ya. Inersia. B ini adalah kecepatan sudut. Nah, sehingga rumusnya inersia itu apa? Rumusnya inersia kan di kelas 11 ya. Jadi kelas 11 bab 1 semester 1 itu membahas tentang inersia. Rumus dasarnya kan massa kali R kuadrat. Ya kan? Lalu untuk omeganya itu kan kecepatan dibagi jari-jari. Berarti kan di sini udah kelihatan ya. Tinggal apa? R-nya kan ada sama 2. Coret aja. Maka nilainya massa kali R kali V. R ini apa? R kan jari-jari. Massa ini apa? Massa ini kan kilogram. R ini kan jari-jari. Jari-jari pakai apa? Meter kan. Kan dia berupa jarak. V itu kan kecepatan. Berarti kan meter per sekon. Jadi kalau disusun kilogram kali meter per sekon. Nah, tadi kalau didimensikan apa? Aku kopas saya. Ini biar enak kakaknya ternyata. Nah, sini ya. Kalau di sini kan kelihatan ya, kilogram untuk massa kan, berarti pakai M. Terus dikali waktu, meter panjang, berarti L. Ada L lagi, ada S. S itu apa? Waktu T.
Nah, lalu kita simpulin. M kali L kuadrat kali T min 1. Apakah di sini benar? Oh, udah benar ya. Maka nomor 1 itu benar. Sedangkan yang diminta apa? Berarti pernyataan yang salah. Berarti dilihat, berarti yang ada nomor 1 pasti salah. Sisa 3 atau 2 dan 3. Berarti kita cari yang 3 aja. Sini 3, torsi. Nah, rumusnya torsi itu apa? Ini ada di materi kelas 11 juga, 1 semester 1. Jadi ya flashback. Jadi jangan sampai lupa ya, guys. Rumusnya torsi itu kan gaya dikali jarak. Simpulkan rumusnya gaya dikali jarak. Gitu toh. Kan kalau kita tahu gaya, tadi kan apa satunya? Kilogram. Nah, gaya kan rumusnya kan meter kali percepatan ya. Massa kali percepatan, L kan jarak. Berarti dikali jarak kan sini tetap tulis L aja. Nah, massa kan kilogram. Percepatan meter per sekon kuadrat, jarak itu meter. Nah, ini langsung aja dimasukin ke dimensi. Jadi kilogram itu tadi kan M, terus meternya ada 2, berarti L pangkat 2, S-nya kan di bawah. Kalau naik ke atas, bagi pangkat min. Jadi S itu kan T, min 2. Nah, di sini kan kelihatan ya, bahwa 3 itu salah. Ini bentar, ini. Wah, ini nggak ada yang benar ini jawabannya ini. Mas, ini harusnya 2 ini. Ini harusnya min 2. Oke, maka harusnya jawabannya ini. Karena kalau gitu nggak ada yang benar dong. Siapa yang buat soal ini? Oke, lanjut ya nomor 2. Modulus Young. Modulus Young, ya ini ya. Ini ternyata soalnya typo, guys. Ini harusnya ini pangkat min 2 ini. Kalau nggak gitu nanti salah semua, kan nomor 2 pasti salah. Karena 2 dan 3 ini 3. Jawabannya ini, kalau misalnya 2 pasti salah posisinya. Oke. Oke, kita coba yang momen inersia sekalian ya. Yang momen inersia tadi kan rumusnya sama ya. M I sama dengan M kali R kuadrat. Maka M itu kan massa kilogram kali meter kuadrat. Maka maka kalau secara dimensinya itu M kali meter kuadrat L pangkat 2. Yes. Berarti ini harusnya 2 ini. Ini yang benar. Oke. Dapat ya, berarti ini harusnya 2, bukan 3. Ini salah. Ini salah. 1 salah. Oke, jawabannya yang B. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2 ada modulus Young. Modulus Young. Modulus Young ini ada di materi getaran. Di bagian frekuensi nada ini loh. Nada pertama, nada kedua di materi gelombang bunyi. Oke, jadi kalau untuk modulus Young, cara ingatkan rumusnya kan ini dia ada di gaya kan. F dikali L per A kali delta L. Mic-nya ya guys. Tolong untuk mic-nya.
Oke, aku lanjut ya. Oke, aku lanjut ya. Sisi. Oke, aku lanjut ya. Nah, di sini kan modulus Young rumusnya gaya dikali L. L ini apa? L ini itu panjang atau jarak panjang tali senar atau apapun. Terus yang kedua ada A, ini luas talinya, luas penampang tali. Kan bulat tuh tali. Lalu ada sigma L. Sigma L ini beda panjangnya L. Nah, jadi kalau dipecah kan ada F tuh. F itu kan gaya, berarti kilogram meter per sekon kuadrat. Ya, lalu, bentar, jangan ini. Dipecah rumusnya dulu aja biar enak. Kan gaya kan masa kali kecepatan. Terus dikali L. Per luaskan L kuadrat. Terus panjang, beda. Delta L itu kan juga panjang, berarti L saja. Begitu. Maka kalau dibuka kilogram meter per sekon kuadrat. Terus L kan meter per, ini kan meter kuadrat per meter. Jadi coret aja langsung. Ini sama ini bisa coret nggak bisa ya, karena ini ada per 2. Ada per lagi, jadi nggak bisa. Kalau ini sama ini masih bisa, kenapa? Karena dia setara. Kayak gitu. Nah, terus ini kilogram dikali meter per sekon per meter kuadrat. Nah, kalau dibagi gini kan langsung naik sebenarnya bisa. Nah, kalau dibagi gini kan nanti posisinya kayak gini. Posisinya nanti kayak 1 per M kuadrat. Coret. Di kilogram per meter sekon kuadrat. Jadinya apa kalau kilogram meter per sekon kuadrat? Itu kilogram kan M. Ya, berarti per jarak itu kan L. S kan waktu T. 2. Pangkat 2. Maka tulisnya M kali L pangkat min 1 kali T pangkat min 2. Jadi jawabannya yang iya. Jawabannya yang iya. Oke, sekarang lanjut soal vektor. Akhirnya nggak nutut ini. Aku bahas satu aja ya, karena masih banyak soalnya. Kita belum nyampe kinematika. Aku bahas yang nomor ini aja. Nomor 3. Nomor 3. Ini keluar di SBMPTN tahun 2017. Saya nanti nomor sektek 1133. Kalau untuk tahun kemarin kayaknya vektor nggak keluar sih. Tahun 2021 vektor nggak keluar. Lebih banyak keluar yang berhubungan sama materi potensial listrik, terus medan listrik. Jadi aku saranin belajar itu sih. Tapi mekanika juga keluar 2 sampai 3 soal kayak gitu. Nah, nomor 3 ya langsung aja. Kan kita tahu ya ada A3, B4. AC-nya nilainya min 24. Maka nilai sekali-sekalinya C itu berapa? Nah, pertama kita harus tahu nih rumus vektor yang ini. A tambah B. Nah, berarti kan nilai A kuadrat, ini kuadrat ya, ditambah B kuadrat, ditambah 2AB. Semuanya kita masukin, nilainya kan 3. Ditambah, nggak usah pakai itu. 3, ditambah B-nya kan 4, ditambah 2 kali 3 kali 4. Maka 9 ditambah 16 ditambah 6 kali 4, 24. Sama dengan, oh bentar. Oh ya, ini ya, bentar. Maaf ada yang salah.
Oke, bentar. Nih, bisa dibaca yang diketahui A dan B tegak lurus. Jadi kayak gini ya. A dan B tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus, kalau diingat ya, pokoknya diingat, kalau setiap vektor yang tegak lurus, maka A kali B-nya itu nilainya 0. Kenapa bisa 0? Karena dari rumusnya. Jadi ada rumusnya itu, rumusnya A kali B. Rumus A kali B itu A, AB, cos theta. Nah, kalau cos theta nih, kalau cos theta kan berarti tetanya 90 ya, tegak lurus ya. Kalau tegak lurus kan tetanya 90 derajat. Sehingga A kali B cos 90. Nah, kita tahu kan nilai cos 90 itu kan 0. Jadi nilainya 0. Jadi kalau ada vektor tegak lurus, ada vektor tegak lurus, itu pasti nilainya 0. Ingat-ingat ya. Vektor tegak lurus nilainya 0. Nah, karena ini kan 2 A kali B ya. Nyari A kali B itu rumusnya ini. Rumusnya ini. Ini ada di kelas 10 ya. Jadi jangan lupain materinya. Kayak gitu. Jadi udah dapat kan, karena tegak lurus berarti nilainya kan 0. Maka 2 kali 0. Jadi ini 0, 9 tambah 16 itu 25. Kan ini A tambah B kuadrat ya. Berarti kalau A tambah B saja, akar 25 sama dengan 5. Oke. Udah ketemu nih A tambah B. Sekarang tinggal nyari C-nya. Katakanlah kita membuat grafik kayak gini ya. Katakanlah kita membuat grafik. Ini seret gini. Ini tuh nilai A tambah B. Nilai B kan tegak lurus dengan A. Katakanlah ini C. Nah, kita misalin aja, misalin. Tetanya ya. Nah, ini kan tadi 3, ini 4. Kita nyari dulu A kali C. A kali C sama dengan A, C, cos. Nah, C-nya kan berada di kiri ini ya. Karena C-nya berada di kiri, maka cosnya 90 plus theta. Ya kan? Ini kan siku-siku sama ini. 90 cos theta. Nah, katakanlah tetanya oh ya benar. Terus kalian ingat nggak kalau ini nilai cos ini kan cos kan ini positif, ini negatif. Ya, ini negatif, ini positif. Ingat nggak? Trigonometri kelas 11 yang kuadran-kuadran. Nah, kayak gitu. Lanjut ya. Maka min A kali C. Ini ya, sudah diketahui kan A kali C nilainya min 24. Min 24 sama dengan A-nya kan 3. C-nya yang ditanya kan nilai C. Nah, ada nih persamaan trigonometri kalau cos 90 plus theta. Kalau kalian lupa, kalian cek lagi yang materi kelas 11 trigonometri kayaknya ini semester 1 deh. Itu kan nanti nilainya berupa min sin ya. Min sin theta kalau nggak salah. Saya ingatku sih min sin theta. Jadi min sin theta ya. Jadi nilainya cos 90 plus theta itu nilainya min sin theta. Jadi min sin
theta kayak gitu. Maka min 24 sama dengan 3 C. Nah, ini kan min sin theta. Si theta dapatnya berapa ini Mas nilainya? Tadi kan ketahui ya, gini. Ini kan tadi 4, ini 3 ya. Ininya 5. Ya kan? Nah, fungsinya kita nyari A plus B itu, kita bisa nyari nilai sin tetanya ini. Kayak gitu. Nah, kan kita jadi tahu kan nilai miringnya ini berapa. Nah, C-nya kan di sini. Karena kita nyari C, otomatis sinnya pakai yang ini kan. Nah, berarti karena kita sinnya pakai yang ini, kan sin kan demi, depan per miring. Maaf, aku relat. Kan theta ya, tetanya di sini ya. Maaf, tetanya di sini ya. Nah, maka kan rumusnya demi ya. Depan per miring, depannya kan 4. Miringnya 5, berarti 4/5. Karena dia pakai min, maka min 4/5. Min 4/5. Sehingga nilai si C-nya itu min ini 3 kali min 4/5 per 24 ya. Sama dengan 3 dikali min 4/5 dibagi, berarti kali, oh bukan, 1/24. Nah, dicoret-coret, ini 6, ini 3. Ini 1, ini 2, anjir ya. Maka nilai C-nya itu nanti 10. 5 kalinya ya. Bentar. Kuralat ya. Biar enak. Gini. Ulang. Jadi kan 5-nya aku pindah di sini. Jadi 24 kali 5 ya. Min 24 kali 5. Nah, sama dengan 3C min 4. Nah, berarti nilainya nanti kan min 24 kali 5 per C ya. 3 kali min 4 ya. Ini sama ini 6 ya. Ini sama ini 2. Jadi 2 kali 5 10 sama dengan C. Gitu. Jadi jawabannya yang C. Ya, cukup panjang ya. Emang cukup panjang. Jadi stepnya pertama kita nyari ini dulu ya. Step 1, step 2 membuat grafiknya. Step 3 kita masukin di AC-nya ini. Step 4 baru tinggal nyari ininya. Udah kayak gitu sih. Lanjut ya, langsung ke nomor berapa ya? Nomor 14 ini wis. Nomor 15 saja, SBMPTN yang terbaru. Ini nomor 15. Itu kan diketahui mobil A dan mobil B bergerak saling menjauh. Jadi ada 2 mobil. Seret. Ya, katakanlah kayak gini. Dia bergerak ke sini. Seret. Ada mobil juga. Di sini ya. Dia bergerak ke sini. Saling menjauh kan 2 mobil ini. Nah, terus kecepatan konstan. Berarti 2 mobil ini pakai konsep GLB. V-nya konstan. Yang diketahui terus, yang satu 20 meter per sekon, V-nya VA. Katakanlah ini mobil A, ini mobil B. VB itu 30 meter per sekon. Nah, pada saat titik-titik S keduanya terpisah sejauh 1.200 meter. Nah, terus jarak tempuh mobil pada saat itu adalah jarak tempuh mobil A pada saat itu berapa meter. Berarti yang ditanya waktunya itu berapa, nilai A-nya ini berapa ya.
Berarti katakanlah ini totalnya kan 120, 1200. 1200 meter. Nah, yang A ini kalau kan diambil dari tengah, yang A ini udah jauh berapa meter? Ini kan XA, ini yang ditanya. Terus dalam waktu berapa detik? Nah, yang ditanya ada dua. Nilai A-nya sama nilai waktunya. Ya udah, karena ini pakai GLB kan easy kan jadinya, nggak panjang. Ya udah, berarti kan otomatis nilai 1200 ini kan nilai milik XA dan XB ya. XA dan XB, sehingga nilai S ya, aku tuh ganti X boleh, S boleh, terserah. S saja biar enak. SA ditambah SB, berarti kan nilainya 1200 meter ya. Sehingga kalau kita buka rumus S, kan V sama dengan S per T. Sehingga S sama dengan V kali T. Masukin aja. Jadi VA kali T ditambah VB kali T sama dengan 1200 meter. Nah, terus dilanjutin. VA-nya tadi berapa? VA-nya kan 20. Kali T ditambah 30 T ya. 1200 meter. Maka dijumlah 50 T sama dengan 1200 meter. Coret nolnya, T-nya 120 bagi 5. 120 bagi 5 itu 24 sekon. Berarti dalam waktu 24 sekon udah ketemu nih. Berarti antara D sama E ini pasti salah, salah, dan salah. Oke. Baru dicari nilai XA, SA-nya. SA di rumusnya apa? Kan V kali T. Udah tinggal dimasukin aja 20 VA ya. 20 kali 24. 24 kali 2, 48 meter. Oke, jawabannya yang D. Itu easy. Pasti bisa lah ya. Harus bisa. Oke. Satu soal terakhir ya. Satu soal terakhir. Karena waktunya udah jam 10. Maaf ya malam-malam guys. Ini mau diselesain atau gimana? Soal-soal terakhir aja ya, udah jam 10 ya. Besok Rabu, takutnya kalian sekolah. Ya, harus baru kelas. Peluru A dan peluru B ditembakkan dari senapan yang sama. Terus dengan sudut elevasi. Nah, berarti kalau ada sudut elevasi 30 dan peluru B 60 perbandingan tinggi maksimum. Kalau ada sudut elevasi berarti tembakannya berbentuk apa? Parabola ya. Berarti katakanlah ini yang A ya. Ada orang nembak, seret. Elevasi di sini ini 30 derajat. Yang ditanya itu tinggi maksimum ini hanya berapa? Oke, yang B. Ini ada orang nembak lebih tinggi. Elevasinya 60 derajat. Ini berapa hanya? Hamax-nya ya. Ini berapa Hamax? Maka langsung aja kita buat perbandingan. Hanya ini 30, tetapi ini 60. Yang ditanya itu HA banding HB. Dijawab aja. Sekarang jadi inget gak rumusnya Hamax? Rumusnya Hamax tadi. Rumusnya Hamax itu tadi. Ini ya. V0 kuadrat sin kuadrat theta. V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Ya. Karena di sini V-nya nggak diketahui. V-nya kan di sini nggak diketahui. Maka VA sama VB dianggap sama. Berarti saling menghabiskan. Oke. Kan rumusnya tadi V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G.
Jadi kalau ada 2, katakan ini A, ini B. Berarti kan B0 kuadrat sin kuadrat theta per 2GB 2GA. Enggak sih benar ya, satu 2G. Ini B, ini A. B. Di sini karena V0-nya nggak ada, dianggap sama. Terus ini sama kan nilainya, boleh dicoret. Langsung aja berarti sin 30 kuadrat banding sin 60 kuadrat. Dimasukin. Sin 30 kan nilainya setengah ya. Sin 60 nilainya, oh ini kuadratnya di sini guys, maaf. Sin 60 nilainya setengah akar 3. Nah, berarti ini kan 1/4 dibanding 1/4. Ini akar 3 ya, akar 3 per 2. Berarti kalau kuadrat kan 3/4. 3/4 ya. Berarti langsung aja. Ini A, ini B ya. Coret-coret 4-nya. Maka A banding B itu A per B nilainya adalah 1/3. Jawabannya yang A. Oke, ini ya jawabannya. 1/3. Oke. Sampai sini ya pembahasannya dulu. Maaf, masih ada beberapa soal yang belum kebahas. Ada yang ditanyain sebelum aku mengakhiri pertemuan ini? Ada ya. Aku anggap udah paham ya. Jadi aku akhiri dulu ya. Makasih untuk waktunya. Nanti untuk PDF-nya aku share sama recording-nya, insya Allah. Oke, sekian dari Mas. Ada yang ditanyain? Nggak ada ya. Oke, aku akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.